Selamat. Nah, masih dalam suasana hujan, hati riang gembira karena sebentar lagi Anies gak lagi jadi gubernur DKI Jakarta. Ambisi Anies untuk nyapres menjadi presiden Indonesia itu kelihatan begitu besar dan kentara banget. Jalan mulus Anies Baswedan menjadi DKI 1 diharapkan bisa Anies lakukan lagi di ajang Pilpres 2024. Ya, siapa tahu hoki lagi berpihak sama dia lagi. Tiba-tiba ada kendaraan politik yang lewat, terus Anies diperbolehkan numpang, bahkan dipersilahkan untuk mengendalikannya. Wah, boleh dong kita berangan-angan, berasumsi demikian. Soalnya di Pilkada DKI Jakarta, taktik itu udah berhasil dan sukses dilakukan. Sebagus apapun kualitas kepemimpinan dan pekerjaan seseorang untuk dipilih sebagai kepala pemerintahan, baik dalam tingkat daerah maupun nasional, tetap mereka hanya bisa maju kalau memiliki kendaraan politik. Mungkin dalam tingkat pilkada, kendaraan politik itu tidak terlalu menentukan karena calon independen pun diperbolehkan pada saat itu. Nah, calon yang independen ini ibarat orang yang lagi jalan kaki dan nggak butuh kendaraan politik untuk menuju jabatan sebagai kepala daerah. Nah, menuju Pilpres 2024, sepertinya Anies akan melakukan strategi yang sama nih kurang lebih. Sayangnya, kendaraan politik untuk menjadi gubernur pada saat itu tidak sebesar ya kan kendaraan politik yang dibutuhkan untuk menuju istana sebagai presiden. Bagi Anies yang terpenting adalah gini, ada kendaraan politik dulu nih, ya kan, urusan nanti kayak gimana, ya itu lihat aja nanti, gitu. Kurang lebih seperti itu. Ancang-ancang partai politik mencari calon presiden saat ini semakin kencang. Beberapa waktu lalu, kita pernah mendengar sebuah berita ada rapat kerja nasional dari Partai Nasdem yang merekomendasikan 3 kandidat, yaitu Anies Baswedan, kemudian ada Ganjar Pranowo, dan juga ada Jenderal Andika Perkasa. Nah, nama Anies ya kan itu masuk dalam rekomendasi dari Partai Nasdem, dan partai tersebut condong mengajukan Anies untuk di Pilpres 2024. Nah, ketuanya Bapak Surya Paloh pun kasakusuk untuk mencari dukungan. Nggak cuma bergerilya, ada juga Pak Yusuf Kalla yang sudah lama ya kan mendukung Anies sejak dalam pemilihan gubernur Jakarta. Anies sementara itu tentu punya ambisi untuk menjadi calon presiden. Ia diketahui pernah ikut konvensi Partai Demokrat. Ia pun juga pernah membantu udah punya tim yang untuk bersiap mengusung dirinya di 2024. Beberapa orang sudah membentuk relawan untuk memastikan langkah Anies bisa ke 2024. Kaki lainnya adalah dukungan besar kelompok Islam sejak pemilihan gubernur. Kelompok penentang Ahok ini terang-terangan mengusung Anies sebagai calon presiden. Ngeri. Untuk dapatkan tiket capres, Anies begitu senang namanya disebut-sebut di berbagai rekomendasi dari beberapa parpol. Anies pernah membuat suatu pernyataan. Dia bilang bahwa soal capres ini bukan masalah cita-cita, tapi tentang bagaimana menjalankan sebuah misi. Masalahnya ini masih apa ini misinya? Ngeri, bos. Langkah Anies untuk dapat tiket capres dari parpol itu adalah sebuah hal yang wajar. Namun saya menilai menjadi presiden yang bebas intervensi dan merdeka menggunakan hak prerogatif pasti akan sulit dilakukan. Bagi saya, Anies rela lakukan apa aja berkaitan dengan misi-misi yang pernah disebutkan, asal dia mendapatkan tiket untuk jadi capres di 2024. Segala langkah dan strategi juga pasti sudah dipersiapkan para pendukung Anies
untuk memuluskan jalan dia menjadi presiden pada pemilu 2024. Namun, nampaknya ini nggak akan mudah apabila ada kandidat lain yang dinilai memiliki peluang yang lebih besar. Nah, ini dia. Siapa ya kan? Yang akan mungkin menjadi lawan tangguhnya. Ada yang tahu nggak? Ganjar Pranowo. Dia dinilai akan tetap moncor ya kan, elektabilitasnya di Pilpres 2024. Nama Gubernur Jawa Tengah ini masih mengungguli tokoh-tokoh lain di dalam sejumlah survei. Dalam simulasi oleh SMRC di tanggal 5-13 Agustus 2022, terungkap bahwa Ganjar Pranowo ini mengungguli Anies Baswedan. Pada kelompok pemilih yang tahu keduanya, diberitakan bahwa Ganjar mendapat dukungan lebih besar, lebih unggul signifikan atas Anies Baswedan. Tidak hanya itu, Ganjar juga unggul dalam simulasi survei 3 nama dengan tambahan Bapak Prabowo Subianto. Nah, untuk itu kemungkinan peluang Anies untuk memenangkan Pilpres 2024 ini menjadi lebih kecil jika pesaingnya adalah Bapak Ganjar. Hal tersebut berkaitan dengan tingkat kedisukaan masyarakat ya kan. Ini likability yang lebih tinggi terhadap Bapak Ganjar. Tapi kalau menurut saya, salah satu yang menjadi ganjalan besar untuk kemenangan Anies dalam pemilu 2024 itu tentang bagaimana pengalaman rakyat mengenai dinamika politik identitas dan politisasi agama yang pernah terjadi pada pilkada di 2017. Terlihat nyata dinamika tersebut dimainkan oleh para politikus, para kartel politik untuk bisa menguasai emosi rakyat pada saat itu. Sungguh mengerikan memang. Politik identitas di pilkada 2017 berdampak besar dan dampaknya sangat berbahaya. Akibat politik identitas yang terjadi pada saat itu, misalnya hingga saat ini dampaknya masih dirasakan oleh masyarakat. Keterbelahan publik masih belum dapat dihilangkan. Bahaya politik identitas ini bahkan melebihi bahaya politik uang. Menurut saya, partai politik yang menjadi pengusung atau pendukung calon kepala daerah nggak punya keseriusan untuk menyelesaikan persoalan politik identitas. Partai hanya peduli pada isu politik identitas selama hal itu tidak merugikan mereka, tidak merugikan partainya. Namun sebaliknya nih, jika isu politik identitas itu cenderung menguntungkan, bisa jadi partai justru malah memanfaatkannya untuk meraup keuntungan. Nah, ngeri gitu memang, serem sekali. Dalam hal ini masyarakat juga harus bisa fokus untuk mencegah terjadinya politik identitas yang berpotensi terjadi pada pemilu 2024. Jangan sampai para politikus ini bisa mengulangi permainan politik identitas ini. Trauma kita harusnya. Pertanyaannya adalah ini, apakah Anies bisa melepaskan diri dari para politisi, kartel politik, dan citra politik identitas, atau justru dia malah menikmatinya? Semoga enggak sih ya. Oke lah, kita tahu bahwa semua bisa melakukan manuver apa aja, dan itu biasa dalam perpolitikan. Nah, di Indonesia, orang yang punya politik itu ya kayak gini.